Halo semua, kamu lagi butuh pakai kartu keluarga di luar negeri? Tenang, di sini kita akan bedah tuntas proses apostil biar dokumen kamu diakui secara global. Caranya cepat dan pastinya tanpa pusing. Yuk kita mulai. Entah itu buat ngelanjutin sekolah, pindah kerja, atau mungkin mau nyusul keluarga di negara lain, pasti deh kamu butuh yang namanya pengesahan dokumen. Nah, kartu keluarga ini salah satunya. Disinilah perjalanan birokrasi dimulai. Tapi tenang, kita akan buat ini jadi gampang banget. Udah, lupain deh cara lama yang ribetnya minta ampun. Dulu kan harus bolak-balik ke Kemenkumham, terus ke Kemenlu, sampai ke kedutaan. Wah, pusing. Sekarang, berkat konvensi apostil, semuanya jadi satu pintu aja di Kemenkumham. Ini benar-benar hemat waktu dan biaya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sebelum kita bahas langkah-langkahnya, penting banget nih buat paham dulu, sebenarnya apostil itu apa sih? Dan fungsinya buat apa? Nah, ini poin kuncinya. Apostil itu bukan buat verifikasi data di dalam kartu keluarga kamu ya. Fungsinya cuma satu, mengesahkan kalau tanda tangan dan stempel pejabat yang ada di dokumen itu asli dan sah. Anggap aja ini kayak jaminan keaslian segelnya, bukan isi suratnya. Lanjut ke bagian 2, soal persiapan. Ini kunci suksesnya. Sebelum kamu buka websitenya, mending kita siapin dulu semua amunisinya. Kalau checklist ini udah beres, proses online-nya dijamin bakal jauh lebih mulus. Oke, ada 4 hal yang harus kamu siapin. Pertama, jelas ya, kartu keluarga yang asli. Kedua, KTP atau paspor buat identitas. Ketiga, pastikan kamu punya email yang aktif, karena semua notifikasi penting bakal dikirim ke sana. Terakhir, kalau kamu diwakilin sama orang lain, jangan lupa siapin surat kuasa yang udah pakai materai. Dengerin baik-baik, ini penting banget. Serius, banyak banget loh permohonan yang ditolak cuma gara-gara masalah teknis sepele ini. Kualitas file digital yang kamu upload itu segalanya. Jadi pastiin hasil scan kamu itu jernih, jelas, dan resolusinya tinggi. Nah, ini pro tipnya, kalau kakak kamu model baru yang ada QR code-nya, jangan pernah foto dari fotokopiannya. Kamu harus upload file PDF asli yang kamu dapat dari Dukcapil. Kenapa? Soalnya sistem akan langsung verifikasi QR code itu, jadi prosesnya jauh lebih cepat. Ada 2 verifikasi terakhir sebelum kamu upload. Pertama, cek lagi semua data di KK. Dari nama sampai tanggal lahir, pastiin 100% sama persis dengan database Dukcapil. Kedua, dan ini nih biang kerok penolakan paling umum, pastiin tanda tangan pejabat di KK kamu itu udah terdaftar di sistem online Kemenkumham, atau yang biasa disebut AHU. Oke, persiapan udah beres semua. Sekarang saatnya eksekusi. Yuk kita jalani proses pengajuannya satu per satu. Prosesnya ada 5 langkah utama. Pertama, bikin akun. Gampang. Kedua, upload dokumen kamu yang udah berkualitas tinggi tadi. Ketiga, tinggal tunggu email verifikasi dari sistem. Kalau disetujui, kamu bakal dapat kode billing buat bayar biaya resmi sebesar Rp150.000. Setelah dibayar, langkah terakhir adalah datang ke kantor Kemenkumham buat menempelkan stiker apostil fisiknya ke kakak asli kamu. Nah, ini bagian paling penting dari semuanya. Gimana caranya biar pengajuan kamu lolos di percobaan pertama? Yuk kita bahas tips gitu biar nggak kena jebakan administrasi yang bikin pusing. Nah kan, bener. Seperti yang saya bilang tadi, masalah tanda tangan ini sering banget kejadian. Kalau pas kamu cek online ternyata nama pejabatnya nggak muncul, jangan panik. Kamu tinggal minta surat pengantar spesimen tanda tangan dari kantor Dukcapil setempat, terus upload surat itu ke sistem AHU buat diverifikasi secara manual. Ini tips orang dalam nih. Sistem AHU tuh kadang-kadang punya kuota verifikasi harian. Jadi dengan ngirim permohonan kamu pagi-pagi, kamu bisa mastiin dokumen kamu masuk antrian lebih awal dan kemungkinan besar diproses lebih cepat di hari yang sama. Ada 3 hal lagi yang perlu kamu ingat. Pertama, usahain kakak kamu itu yang keluaran baru ya, jangan yang udah lama banget. Kedua, jangan terjemahin dokumen kamu sebelum stiker apostil ditempel. Stikernya dulu, baru deh semuanya diterjemahin. Ketiga, dan ini krusial, pastiin negara tujuan kamu itu termasuk anggota konvensi apostil. Soalnya negara seperti Tiongkok atau Kanada itu masih pakai jalur legalisasi yang lama. Oke, kita sudah sampai di garis finish. Yuk kita simpulkan sekali lagi poin-poin terpenting untuk memastikan misi kamu ini berhasil dengan gemilang. Jadi, kalau ada satu hal yang harus kamu ingat dari semua ini, ya ini dia. Kunci dari proses apostil yang cepat dan sukses itu bukan pas pengajuannya, tapi jauh sebelum itu, yaitu di persiapannya. Persiapan yang matang itu segalanya. Pokoknya cek, cek, dan cek lagi sebelum klik tombol kirim. Dengan stiker apostil di tangan, kartu keluarga kamu sekarang udah jadi dokumen sakti yang berkekuatan global.
Urusan administrasi yang rumit udah berhasil kamu taklukan. Sekarang, fokus kamu bisa kembali ke tujuan utama, entah itu pendidikan, karir, atau keluarga. Semoga berhasil ya dalam perjalananmu.